Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa secara hukum dapat kita bagi menjadi beberapa macam. Ada puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Ada yang hukumnya juga masuk dalam kategori sunnah seperti puasa Daud, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa Ashura. Ada juga puasa yang hukumnya makruh, dan ada juga puasa yang hukumnya haram atau puasa yang diharamkan. Kalau kita berbicara tentang puasa wajib, ada 4 jenis puasa yang hukumnya wajib dikerjakan bagi umat Islam. Yang paling utama adalah puasa di bulan Ramadan. Namun selain itu ada juga puasa-puasa yang hukumnya wajib, seperti puasa qada dari puasa Ramadan yang ditinggalkan baik disengaja atau tidak sengaja, baik dengan uzurnya itu uzur syar'i maupun dengan uzur yang tidak syar'i. Ada juga puasa nazar, puasa untuk membayar denda karena melakukan suatu pelanggaran. Itu yang disebut dengan puasa kafarat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang puasa Ramadan adalah pembahasan yang paling panjang dan banyak. Kenapa? Karena di antara semua puasa yang wajib, memang puasa Ramadanlah yang paling utama. Puasa Ramadan diwajibkan kepada semua umat Islam yang memenuhi syarat wajibnya, serta menjadi bagian dari 5 rukun Islam, di mana seandainya seseorang mengingkari kewajibannya, maka dia keluar dari keislamannya. Begitu saking pentingnya puasa di bulan suci Ramadan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban puasa Ramadan didasari di dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maknanya bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian kalau kita lihat, selain Al-Quran ada hadis Nabi, hadis yang sahih, yang cukup populer juga hadis ini. Bagaimana hadis ini menceritakan tentang rukun Islam yang 5. Hal ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5.
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan atau menunaikan zakat, wal haji, pergi haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan suci Ramadan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari sumber sunnah. Kalau kita lihat dari sumber sunnah yang lain atau dalam hadis Nabi, ini cukup banyak. Artinya apa? Bahwa perintah untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya sudah banyak dasar atau sumber hukum Islam selain dalam Al-Quran, juga ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan itu sesungguhnya adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia meninggalkan puasa Ramadan. Mengqadha puasa Ramadan yang terlewatkan hukumnya wajib dilakukan. Sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran, wa man kana marida, siapa yang sakit, au ala syafarin, atau orang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamil ukhar, maka boleh tidak berpuasa, namun ada kewajiban mengganti di hari yang lainnya. Jadi kalau orang itu sakit atau melakukan perjalanan, maka boleh tidak berpuasa, namun ada konsekuensi untuk kemudian di hari lain dia mengganti puasa yang tertinggal. Ini yang disebut dengan puasa qada Ramadan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga ada dasar masyru'iyah, dasar pensyariatannya bagi wanita yang mungkin mendapatkan haid atau nifas untuk kemudian mengganti puasanya yang tidak dikerjakannya di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Nabi dikatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu kami mendapat haid, fa nu'maru biqada'i shaum. Dahulu kami mendapatkan haid di masa Rasulullah, kami diperintahkan untuk mengqada puasa Ramadan. Maka ada kewajiban untuk mengqada ketika dia meninggalkan puasa bulan suci Ramadan karena dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa nazar. Selain puasa Ramadan dan puasa qada, ada juga puasa lain yang hukumnya menjadi wajib, walaupun asalnya sunnah, yaitu puasa karena bernazar atas sesuatu. Puasa nazar hukumnya wajib dikerjakan. Artinya dia tidak bisa dianggap menjadi sesuatu yang biasa, karena pada hakikatnya nazar itu adalah mengubah ibadah yang hukumnya sunnah menjadi wajib. Apabila apa yang menjadi harapan dan doanya terkabul, maka puasa itu disebut dengan puasa nazar. Apa contohnya? Contohnya, misalnya ada seseorang yang meminta kepada Allah, ya Rabb, kalau aku diangkat atau diangkat menjadi pegawai negeri, sambil bernazar, kalau cita-citanya terkabul,
dia akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka puasa 2 bulan berturut-turut menjadi wajib atasnya bila Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Misalnya dia diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka kata-katanya yang tadi diungkapkannya bahwa apabila cita-citanya terkabul, maka dia akan berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka nazarnya itu menjadi wajib atasnya bila mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menunaikan nuzurahum, nazar-nazar mereka. Maknanya kalau mereka bernazar, maka ada kewajiban mereka untuk menuntaskan dan menunaikan nazar-nazar mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang salah satu karakter orang-orang yang berbuat kebaikan, mempunyai sifat suka menunaikan nazar mereka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawma kana sarruhu mustatira. Yufuna bin nazar, mereka menunaikan nazarnya, wa yakhafuna yawman, dan takut akan suatu hari, kana sarruhu mustatira, yang azabnya merata di mana-mana. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kisah orang yang ingkar janji untuk melaksanakan apa yang telah ia nazarkan, padahal apa yang diinginkan telah Allah kabulkan, dan mereka pun disebut sebagai orang-orang yang munafik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga yang disebut dengan puasa nazar, dan puasa ini masuk dalam kategori puasa wajib. Kemudian yang keempat ada namanya puasa kafarat. Puasa kafarat itu apa? Puasa untuk menebus satu kesalahan tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuat syariah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan karena kesalahan atau pelanggaran tertentu, tentunya tidak ada kewajiban puasa kafarat. Puasa kafarat hukumnya wajib dikerjakan karena memang ditujukan untuk menebus berbagai macam jenis kesalahan atau pelanggaran dari suatu pekerjaan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis puasa kafarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pertama ada kafarat karena melanggar sumpah. Ini orang yang melanggar sumpah, salah satu bentuk kafaratnya atau menebusnya adalah dengan berpuasa 3 hari. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya puasa bukan satu-satunya cara untuk membayar kafarat. Puasa hanya salah satu cara saja untuk menebus dari kafarat atau melanggar sumpah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya kafarat jima' Ramadan. Ini orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan bercampur suami istri pasangannya. Maka salah satu bentuk kafaratnya itu adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah kafarat atau tembusan bagi orang yang berjima di bulan suci Ramadan, maknanya di siang bulan suci Ramadan. Maka bentuk kafaratnya itu adalah dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Sebenarnya puasa 2 bulan berturut-turut bukan juga satu-satunya kafarat. Ada bentuk kafarat lain, misalnya membebaskan budak. Ada juga dalam bentuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Kemudian ada puasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah salah satu pilihan kafarat saja.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini didasarkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini didasarkan dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang disebut dengan kafarat jima Ramadan. Ini juga salah satu bentuk kategori puasa yang masuk dalam kategori puasa wajib. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafarat lainnya yaitu kafarat pelanggaran haji. Orang yang mengerjakan haji dan melakukan pelanggaran tertentu, salah satu bentuk kafaratnya, bentuk cara menebusnya adalah dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam." Tetapi jika ia tidak menemukan fasyamu salasati ayyam, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji, fil haji wa sab'atin idza raja'tum, dan itu 10 yang sempurna. Jadi faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, siapa atau jika ia tidak menemukan fasyamu salasati ayyam, maka wajib berpuasa 3 hari fil haji dalam masa haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Tilka asyaratun kamilatun zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itulah 10 yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ini adalah memberikan indikasi kepada kita bahwa puasa wajib diantaranya ada namanya puasa kafarat. Kemudian yang masuk juga puasa kafarat itu apa? Puasa kafarat karena menzihar istrinya. Jadi seseorang suami yang menzihar istrinya, maka ada kafaratnya, itu dengan cara berpuasa. Makanya di antara puasa yang hukumnya wajib adalah puasa untuk membayar kafarat atau denda akibat telah melakukan zihar kepada istrinya. Nah, zihar itu adalah salah satu bentuk cerai, di mana suami mengatakan bahwa dirinya telah mengharamkan istrinya sendiri sebagaimana haramnya ibunya sendiri. Ungkapannya misalnya nih, kamu bagiku, dia mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Jadi dia menyerupakan, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Dia serupakan istrinya itu kepada ibunya. Maka puasa kafarat telah menzihar, puasa kafarat karena telah menzihar istri cukup berat, karena harus dilakukan selama 2 bulan berturut-turut sebelum diperkenankan atau diperkenankan untuk bercampur kembali dengan istrinya. Maka menzihar istri, menyamakan istrinya dengan punggung ibunya, maka itu salah satu bentuk zihar yang tentu salah satu untuk menebusnya dendanya adalah dengan puasa yang disebut dengan puasa kafarat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira inilah beberapa hal yang berkaitan dengan puasa wajib selain puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.